Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pulau Lombok, banyak sekali para ulama dan wali Allah yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi para pemuda-pemuda penerus bangsa untuk mengikuti jejak para ulama yang telah memperjuangkan syariat Islam pada masa lampau. Dan di video kali ini, kita akan membahas sejarah dari salah satu ulama besar di Lombok sekaligus wali Allah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat di Pulau Lombok. Beliau adalah Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Muhammad Zainuddin Abdul Majid dilahirkan di Kampung Bermi, Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Rabiul Awal 1316 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 1898 Masehi dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid. Beliau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Guru Mukminah atau Guru Minah, dengan seorang wanita solihah bernama Hajah Halimah Al-Sa'diyah. Nama kecil beliau adalah Muhammad Sagaf. Nama ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang sangat menarik untuk dicermati, yakni 3 hari sebelum dilahirkan, ayahandanya, T.G.H. Abdul Majid, didatangi 2 waliullah, masing-masing dari Hadramaut dan Maghrabi. Kedua waliullah itu secara kebetulan mempunyai nama yang sama, yakni Sakaf. Beliau berdua berpesan kepada T.G.H. Abdul Majid supaya anaknya yang akan lahir itu diberi nama Sakaf, yang artinya atapnya para wali pada zamannya. Kata Sakaf diindonesiakan menjadi Sagaf, dan untuk dialek bahasa Sasak menjadi Segep. Itulah sebabnya beliau sering dipanggil dengan Gep oleh ibu beliau, Hajah Halimah Al-Sa'diyah. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecil beliau tersebut diganti dengan Haji Muhammad Zainuddin. Nama ini pun diberikan oleh ayah beliau sendiri yang diambil dari nama seorang ulama besar yang mengajar di Masjid Al-Haram. Akhlak dan kepribadian ulama besar itu sangat menarik hati ayahandanya. Nama ulama besar itu adalah Syekh Muhammad Zainuddin Sarawak, dari Sarawak, Malaysia. Menurut sejumlah kalangan bahwa asal-usulnya dari keturunan orang-orang terpandang, yakni dan keturunan Sultan-Sultan Selaparang, sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Pulau Lombok. Disebutkan bahwa Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid merupakan keturunan kerajaan Selaparang yang ke-17. Pendapat ini tentu saja paralel dengan analisis yang diajukan oleh seorang antropolog berkebangsaan Swedia bernama Sven Cederoth, yang merujuk pada kegiatan ziarah yang dilakukan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ke makam Selaparang pada tahun 1971. Sebelum berlangsungnya kegiatan pemilihan umum, pemilu, praktik ziarah semacam ini memang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk masyarakat Sasak, untuk mengidentifikasikan diri dengan leluhurnya. Di samping itu pula, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak pernah secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap anggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini beredar tentang silsilah keturunannya, yakni kaitan genetiknya dengan Sultan-Sultan Kerajaan Selaparang. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Kakak kandungnya 5 orang, yakni Siti Syarbini, Siti Cilah, Hajah Saudah, Haji Muhammad Sabur dan Hajah Masyitoh. Ayahandanya Tuan Guru Haji Abdul Majid yang terkenal dengan panggilan Guru Mukminah. Semasa mudanya bernama Luqmanul Hakim merupakan seorang mubaligh dan terkenal pemberani. Beliau pernah memimpin pertempuran melawan kaum penjajah. Sedangkan ibu Maulana Syekh, Hajah Halimah Al-Sa'diyah terkenal sangat solihah. Luqmanul Hakim membawa Maulana Syekh ke Mekah untuk menimba ilmu agama ketika beliau berusia 9 tahun. Muhammad Zainuddin Abdul Majid menuntut ilmu pengetahuan berawal dari pendidikan dalam keluarga, yakni dengan belajar mengaji, membaca Al-Quran, dan berbagai ilmu agama lainnya, yang diajarkan langsung oleh ayahandanya, yang dimulai sejak berusia 5 tahun. Setelah berusia 9 tahun, ia memasuki pendidikan yang disebut Sekolah Rakyat Negara. Hingga tahun 1919 Masehi, setelah menamatkan pendidikan formalnya, beliau kemudian diserahkan oleh ayahandanya untuk menuntut ilmu agama yang lebih luas dari beberapa tuan guru lokal.
Antara lain Tuan Guru Haji Syarafuddin dan Tuan Guru Haji Muhammad Said dari Pancor serta Tuan Guru Abdullah bin Amakdulaji dari Desa Kelayu, Lombok Timur. Ketiga guru agama ini mengajarkan ilmu agama dengan sistem halakoh, yaitu para santri duduk bersila di atas tikar dan mendengarkan guru membaca kitab yang sedang dipelajari. Kemudian masing-masing murid secara bergantian membaca. Untuk lebih memperdalam ilmu agama, Muhammad Zainuddin remaja kembali berangkat menuntut ilmu ke Mekah diantar kedua orang tuanya. 3 orang kemenakan dan beberapa orang keluarga, termasuk pula Tuan Guru Haji Syarafuddin. Pada saat itu beliau berusia 15 tahun, yaitu menjelang musim haji tahun 1341 Hijriah atau 1923 Masehi. Sesampai di Tanah Suci, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid langsung mencari rumah kontrakan di Suku Lail, Mekah. Beberapa saat setelah musim haji usai, Tuan Guru Haji Abdul Majid mulai mencarikan guru buat anaknya. Sampailah pencarian Tuan Guru Haji Abdul Majid pada sebuah halakoh. Syekh yang mengajar di tempat tersebut bernama Syekh Marzuki, seorang keturunan Arab kelahiran Palembang yang sudah lama mengaji di Masjid Al-Haram, yang saat itu berusia sekitar 50 tahun. Di sanalah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diserahkan untuk belajar. Selain itu juga sempat belajar ilmu sastra pada ahli syair terkenal di Mekah, yakni Syekh Muhammad Amin Al-Kuti, dan pada saat itu berkenalan dengan Sayyid Muhsin Al-Palembani, seorang keturunan Arab kelahiran Palembang yang kemudian menjadi guru beliau di Madrasah Al-Syaulatiyah. Ketika ayah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pulang ke Lombok, ia langsung berhenti belajar mengaji pada Syekh Marzuki, karena ia merasa tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti dalam menuntut ilmu selama ini. Hal itu dikarenakan kehausan beliau akan ilmu. Namun, sebelum sempat mencari guru, terjadi perang saudara antara kekuasaan dengan golongan Wahabi. 2 tahun setelah terjadinya huru-hara tersebut, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid muda berkenalan dengan seseorang yang bernama Haji Mawardi dari Jakarta. Dari perkenalannya itu ia diajak untuk belajar di Madrasah Al-Syaulatiyah, yang saat itu dipimpin oleh Syekh Salim Rahmatullah. Pada hari pertama masuknya ia bertemu dengan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Madrasah Al-Syaulatiyah adalah madrasah pertama sebagai permulaan sejarah baru dalam pendidikan di Arab Saudi. Madrasah ini sangat legendaris. Gaungnya telah menggema di seluruh dunia dan telah menghasilkan banyak ulama-ulama besar dunia. Muhammad Zainuddin berhasil menyelesaikan studi dalam waktu hanya 6 tahun. Padahal normalnya adalah 9 tahun. Dari kelas 2, diloncatkan ke kelas 4. Kemudian loncat kelas lagi dari kelas 4 ke kelas 6. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya naik kelas 7, 8 dan 9. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid belajar di Tanah Suci Mekah selama 13 tahun. Kemudian kembali ke Indonesia atas perintah dari guru yang paling beliau kagumi, yakni Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Pada tahun 1934, setiba di Pulau Lombok beliau mendirikan sekembali dari Tanah Suci Mekah ke Indonesia. Mula-mula beliau mendirikan pesantren Al-Mujahidin pada tahun 1934 Masehi. Kemudian pada tanggal 15 Jumadil akhir 1356 Hijriah atau tanggal 22 Agustus tahun 1937 Masehi, beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, NWDI. Madrasah ini khusus untuk mendidik kaum pria. Kemudian pada tanggal 15 Rabiul akhir 1362 Hijriah atau tanggal 21 April tahun 1943 Masehi, beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, NBDI, khusus untuk kaum wanita. Kedua madrasah ini merupakan madrasah pertama di Pulau Lombok yang terus berkembang dan merupakan cikal bakal dari semua madrasah yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Watan. Dan secara khusus nama madrasah tersebut beliau badikan menjadi nama pondok pesantren, Dar al-Nahdlatain Nahdlatul Watan. Istilah Nahdlatan beliau ambil dari kedua madrasah tersebut. Al-Mukarram Maulana Al-Syaikh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai ulama pemimpin umat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa telah mengemban berbagai jabatan dan menanamkan berbagai jasa pengabdian. Oleh karena jasa-jasa beliau itulah, maka pada tahun 1995 beliau nugerahi Piagam Penghargaan dan Medali Pejuang Pembangunan oleh pemerintah.
Di samping itu, Al-Mukarram Maulana Al-Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid selaku seorang mujahid selalu berupaya mengadakan inovasi dalam gerakan perjuangannya untuk meningkatkan kesejahteraan umat demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di antara inovasi, rintisan beliau adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama Islam di NTB dengan sistem madrasi. Membuka lembaga pendidikan khusus untuk wanita. Mengadakan ziarah umum Idul Fitri dan Idul Adha dengan mendatangi jamaah di samping didatangi. Menyelenggarakan pengajian umum secara bebas. Mengadakan gerakan doa dengan berhizib. Mengadakan syafaat Al-Kubro. Menciptakan tarikat, yakni tarikat Hizib Nahdlatul Watan. Membuka sekolah umum di samping sekolah agama, madrasah. Menyusun nazam berbahasa Arab bercampur bahasa Indonesia. Dan lain-lain. Al-Mukarram Maulana Al-Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid selaku ulama pewaris para nabi. Di samping menyampaikan dakwah bi al-hal wa bi al-lisan, juga tergolong penulis dan pengarang yang produktif. Bakat dan kemampuan beliau sebagai pengarang ini tumbuh dan berkembang sejak beliau masih belajar di Madrasah Syaulatiyah Mekah. Namun karena banyaknya dan padatnya kegiatan keagamaan dan kasyarakatan yang harus diisi, maka peluang dan kesempatan untuk memperbanyak tulisan tampaknya sangat terbatas. Kendatipun demikian, di tengah-tengah keterbatasan waktu itu, beliau masih sempat mengarang beberapa kitab, kumpulan doa, dan lagu-lagu perjuangan dalam bahasa Arab, Indonesia dan Sasak. Tarikh akhir 1997 menjadi masa kelabu Nusa Tenggara Barat. Betapa tidak, hari Selasa, tanggal 21 Oktober tahun 1997 Masehi atau 18 Jumadil akhir 1418 Hijriah dalam usia 99 tahun menurut kalender Masehi, atau usia 102 tahun menurut Hijriah. Sang ulama karismatis, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, berpulang ke Rahmatullah sekitar pukul 19.53 waktu Indonesia Tengah di kebeliauman beliau di Desa Pancor, Lombok Timur. 3 warisan besar beliau tinggalkan, ribuan ulama, puluhan ribu santri, dan sekitar 1000 lebih kelembagaan Nahdlatul Watan yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Pada hari Kamis, tanggal 9 November tahun 2017 bertempat di Istana Negara, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 115 TK tahun 2017 tentang penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. 4 tokoh yang dianugerahi Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo yakni almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Majid asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, almarhumah Laksamana Malahayati asal Aceh, almarhum Sultan Mahmud Riyayat Shah asal Kepulauan Riau, dan almarhum Profesor Dr. Andes Lafran Pain asal daerah istimewa Yogyakarta. Itulah sejarah singkat atau riwayat hidup dari Tuan Guru Haji Muhammad Abdul Majid. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.